ini anak-anak sudah di kelas 11 begitu. Dan pada kesempatan ini saya bersama-sama dengan Ibu Febri, Wakasek Kurikulum, dan juga Bapak Winarko selaku Wakasek Kesiswaan yang akan memaparkan kegiatan atau program sekolah yang akan nantinya diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Dan semoga dengan harapan, mohon maaf ini suara saya terdengar atau tidak ya? Karena di chat ini kok muncul suara saya terdengar kecil begitu. Ya, mungkin ada yang suaranya kecil. Jelas, Bu. Oke. Jelas, Kak. Ya, baik, terima kasih. Dan juga mohon maaf karena kami tidak mengadakan pertemuan secara offline, karena mengingat waktu itu yang kedapatan offline itu untuk kelas 12, jadi kelas 10 dan 11 itu menggunakan media online, jadi ini mohon maaf juga, dan semoga dengan pertemuan ini semoga kendala sinyal juga bersahabat sehingga semuanya berjalan dengan lancar begitu. Baik, mungkin bisa di-sharekan PPT-nya. Sekilas saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali. Ya, memperkenalkan untuk wali kelas 11 ini kalau kelasnya, kelas perwaliannya itu siswa tetap sama. Yang berbeda adalah wali kelasnya. Untuk wali kelas 11-1, ini dengan Bapak Henry Mardiono MPD, ini beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian wali kelas 11-2, ya, wali kelas 11-2 itu dengan Bapak FX Samudro Utomo SPD, ini Pak Tommy mengampu mapel matematika minat, dan juga di kelas 11, matematika minat kelas 11 dan 12, dan juga mengajar TIK kelas 10. Kemudian wali kelas 11-3 itu dengan Francisca Yunitasari SPD, mengampu mata pelajaran ekonomi, untuk panggilannya Bu Nita. Mohon maaf, tadi saya belum jelaskan. Yang Pak FX Samudro Utomo tadi panggilannya Pak Tommy, begitu. Kalau ini Bu Francisca Yunita itu panggilannya Bu Nita. Kemudian 11-4 dengan Ibu Maria Glory Astriandini SPD, akrab dipanggil Bu Glory, ini mengajar bidang studi matematika minat ya. Berikutnya kelas 11-5 dengan Ibu Pepi Maria SPD, akrab dipanggil dengan Bu Pepi, mengajar bidang studi biologi. Kemudian wali kelas 11-6 ini dengan Ibu Sriwiyati Bu Sri, nah, gampang diingat panggilannya Bu Sri. Ini mengampu mata pelajaran kimia. Jadi Bapak Ibu silahkan mengingat kembali wajah-wajah putra-putri Bapak Ibu ini ada di mana ya, di kelas berapa, dan yang kalau kelasnya tetap hanya wali kelasnya yang berubah. Jadi ini wajah-wajah wali kelas yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu selama di kelas 11 ini. Begitu. Bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan dengan tampilan PPT-nya? Nggak bisa, itu bisa masuk kok. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau yang tahun lalu pada saat Bapak Ibu menjadi wali murid kelas 10, ini sempat sudah saya tampilkan untuk visi misi dari SMA Kantung Suropati. Ini saya kembali menampilkan visi misi dari SMA Kantung Suropati. Bisa lanjut? Ya. Visinya mewujudkan pendidikan Katolik yang membentuk pribadi yang berintegritas,
Pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang memiliki keselarasan antara hati, pikiran, dan perilaku. Kemudian juga sekolah adalah tempat untuk membantu pribadi yang memiliki hati yang penuh kasih, pikiran yang cerdas, dan perilaku yang santun. Maka pada tahun ini karena kita sudah mulai bukan di masa pandemi lagi, maka perilaku yang santun terutama 4S ini akan kembali kita terapkan. Senyum, salam, sapa, dan santun. Ya, ini 4S ini akan mulai kita terapkan kembali karena kita perlu terus juga untuk pembentukan karakter perilaku yang santun ini di dalam diri anak-anak. Bisa dilanjutkan. Misinya yang pertama menanamkan nilai-nilai Katolik untuk membentuk pribadi yang memiliki hati penuh kasih. Ini tercermin di dalam kegiatan Katolisitas. Kemudian yang kedua, melaksanakan metode pembelajaran yang menghasilkan pribadi yang mampu berpikir cerdas. Ini menggunakan beberapa metode pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, karena ini menggunakan kurikulum Merdeka di kelas 11 ini. Kemudian di dalam pembelajaran kita pada saat ulangan pun anak-anak juga sudah paperless menggunakan secara digital. Kemudian nilai yang dihidupi, kasih, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme. Dengan harapan nilai yang dihidupi ini bisa diterapkan, bisa dibawa anak-anak di dalam kehidupan. Begitu. Kemudian prioritas di program kelas 11 adalah tetap menggunakan sistem pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka dengan mata pelajaran wajib dan mapel pilihan. Sistem belajarnya pun dengan moving class. Nah, di kelas 11 ini anak-anak, karena ini baru pertama kali kurikulum Merdeka dengan pemilihan minat, mapel, begitu ya, sudah tidak ada penjurusan IPA, IPS, bahasa, tetapi mapel yang dipilih berdasarkan mapel yang sudah dipilih oleh anak-anak, dan ini juga sudah prosesnya juga sudah kita ikuti bersama, mulai dari talent mapping berdasarkan dari hasil psikotes, kemudian anak-anak juga sudah bisa memilih, oh cita-citaku mau jadi apa setelah ini, kemudian dari hasil itu mapel apa saja yang dipilih oleh anak-anak berdasarkan cita-cita tersebut, karena ini nanti akan pilihan mapel ini akan dilanjutkan nanti di kelas 12 ya, di kelas 12, dan nanti harapannya pada saat di perguruan tinggi itu anak-anak juga sudah tidak kesulitan lagi untuk menentukan saya mau kuliah di jurusan apa begitu, karena mulai di kelas 10 kemarin ini mereka sudah proses penentuan, dan di kelas 11 ini mereka sudah memilih mapel mana yang menjadi mapel pilihan begitu. Dan memang mohon maaf juga karena ini juga ya sistemnya dari kementerian itu hanya memberikan launching saja untuk pemilihan minat ini. Dan sistem yang dipakai di SMA Kantung Suropati ini adalah berdasarkan pilihan masing-masing anak-anak. Jadi tidak sistemnya kami mapel yang ditentukan, tetapi ya memang ini masih dalam proses adaptasi, sehingga mohon maaf juga apabila anak-anak dalam proses 1 minggu mereka mulai aktif belajar sesuai dengan jadwal yang mereka masuki, kelas yang mereka masuki, itu baru di minggu ini. Nanti kurikulum Bu Febri akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian pembelajaran 70% intrakurikuler dan 30% P5 atau project. Dalam hal ini project profil penguatan pelajar Pancasila. Putra-putri Bapak Ibu sudah menyelesaikan 3 tema di kelas 10. Maka di kelas 11 nanti masih akan menyelesaikan 2 tema. Dan sungguh saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu orang tua murid dalam mendukung kegiatan proyek ini atau P5 ini. Karena ya tanpa dukungan orang tua barangkali ya kami pun juga tidak bisa mengemas kegiatan seperti gelar karya yang tahun kemarin sudah kita laksanakan. Nah, di dalam P5 ini memang ada 6 dimensi yang akan dicapai oleh anak-anak di dalam proyek tersebut.
di mana anak-anak sudah mencoba untuk bergotong royong, kemudian juga kreatif, kemudian juga bernalar kritis, begitu ya, dalam menghasilkan proyek. Nah, di tahun ini, di kelas 11 ini nanti anak-anak harus menyelesaikan 2 tema. Kemudian, kegiatan pembinaan karakter, kalau yang kelas 10 waktu itu menggunakan retret, di kelas 11 ini ada kegiatan live-in kemasyarakatan, dan kami tambahkan live-in panggilan. Nah, di live-in ini oleh yayasan kegiatan live-in ini memang pembiayaannya mandiri, jadi ini nanti berdasarkan dari orang tua. Seperti pada saat retret yang lalu, itu juga tidak masuk di dalam kegiatan include dengan SPP, tetapi kegiatan mandiri. Begitu. Biayanya sekitar berapa? Sekitar 390.000. Ini pengalaman yang tahun lalu kelas 11, yang sekarang ini kelas 12, mereka mengadakan live-in kemasyarakatan, itu ada di waktu itu Blitar yang kita pilih. Dan ini nanti kemungkinan yang kedua, yang untuk kelas 11 ini, kami akan memilih di Ponorogo untuk kegiatan live-in kemasyarakatan, dan juga kami menambahkan dengan live-in panggilan. Anak-anak yang Katolik itu bisa kami coba dialogkan, kami coba sampaikan kepada anak-anak, ada live-in di seminari tinggi dan ada di beberapa susteran. Ini bagian dari pembinaan karakter dan juga menumbuhkan panggilan di dalam diri anak-anak, begitu. Nah, ini menjadi prioritas untuk program kelas 11, di samping itu juga masih tetap menggali potensi, bakat, dan minat untuk anak-anak. Baik, ini penjelasan yang bisa saya sampaikan secara garis besarnya, maka nanti secara detail akan disampaikan dari program dari kurikulum dan juga dari kesiswaan. Demikian Pak Riko yang bisa saya sampaikan. Pemaparannya untuk awal ini membuka sosialisasi kita pada pagi hari ini. Sudah sama saya di studio Unsur ada Bu Febri selaku WK Kurikulum dan juga Pak Winarko selaku WK Kesiswaan. Untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada Bu Febri untuk memaparkan informasi dari WK Kurikulum. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Riko. Selamat pagi Ibu Kepala SMA Kaunting Suropati, Ibu Maria Listinawati, serta Bapak Ibu Guru Wali kelas 11 dan Bapak Ibu orang tua siswa. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan kegiatan kurikulum untuk putra-putri kita yang di kelas 11. Oke, untuk di kelas 11, kurikulum yang dipakai kita masih sama, masih menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi masih ada keberlanjutan dengan kurikulum putra-putri kita kemarin di kelas 11. Maaf, yang di kelas 10 tahun kemarin. Nah, ini mereka sudah masuk ke kelas 11, kurikulumnya masih sama menggunakan kurikulum Merdeka. Ada beberapa hal yang masih sama, yaitu tentang pembelajaran intra, itu ada yang sedikit berbeda, ada pembelajaran kokurikuler atau P5. Nah, untuk pembelajaran rutin atau regulernya, masih ada kegiatan intrakurikuler, di mana para siswa yang di kelas 10 kemarin sudah memilih kombinasi mata pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi di kelas 10 kemarin para siswa sudah memilih 5 mata pelajaran peminatan bersama Pak Riko pada kelas 10 kemarin, guru BK di kelas 10, mereka sudah diarahkan untuk mengambil mata pelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, di kelas 11 ini adalah actionnya. Jadi di kelas 11, para siswa itu mengikuti mata pelajaran umum dan mata pelajaran peminatan.
Jadi mohon bantuan untuk Bapak Ibu untuk mengecek apakah putra-putrinya jadwal pelajaran pribadinya sudah ada jadwal mata pelajaran umum yang wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 11. Itu mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama Katolik, Pancasila, bahasa Indonesia umum, bahasa Inggris umum, matematika umum, sejarah, penjaskes, seni budaya, dan bahasa Jawa. Sedangkan untuk mata pelajaran peminatan sesuai dengan 5 mata pelajaran yang dipilih oleh siswa. 5 mata pelajaran itu di antara mata pelajaran yang saya sebutkan ini, yaitu bahasa Indonesia lanjutan, bahasa Inggris lanjutan, matematika lanjutan, geografi, ekonomi, sosiologi, fisika, kimia, biologi, prakarya, dan bahasa Mandarin. Kenapa saya minta tolong kepada Bapak Ibu orang tua? Karena sampai detik kemarin itu pukul 10.00 itu ada siswa yang masih jam pelajarannya bentrok atau tabrakan. Dan siswa itu selalu dihimbau oleh wali kelasnya untuk menghadap ke saya. Itu alasannya banyak sekali. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengecek atau menanyakan ke putra-putrinya masing-masing. Apakah siswa atau putra-putri Bapak Ibu sudah mengikuti mata pelajaran umum yang harus atau wajib diikuti oleh siswa dan mata pelajaran peminatan yang dipilih sendiri oleh siswa. Mohon kalau masih ada jadwal yang tabrakan atau bentrok, putra-putri Bapak Ibu bisa menghubungi saya supaya saya bantu agar jadwal pelajarannya itu bisa diikuti atau semua mata pelajaran mulai dari umum dan peminatan bisa diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Itu yang untuk kegiatan intra. Untuk kegiatan berikutnya ada yang namanya kegiatan kokurikuler. Seperti biasa ada kegiatan P5 seperti kelas 10 kemarin. Nah, untuk kegiatan P5 mungkin slide tolong. Untuk kegiatan P5 temanya akan berbeda dengan ketika putra-putri kita atau putra-putri Bapak Ibu itu berada di kelas 10. Kalau kemarin di kelas 10 ada 3 tema yang dilaksanakan, yaitu kewirausahaan, kearifan lokal, dan kebinekaan. Sedangkan di kelas 11, anak-anak hanya ada 2 tema. Tema yang pertama akan dilaksanakan di semester ganjil, yaitu temanya suara demokrasi. Sedangkan di semester genap itu ada 1 tema, yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Nah, sekarang kegiatan intra. Akan saya jelaskan tentang kegiatan intra. Untuk kegiatan intra itu berlangsung mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, hari Senin sampai hari Jumat siswa tetap masuk jam 6.50. Jadi bel akan dibunyikan, bel masuk akan dibunyikan jam 6.50. Jika jam 6.50 siswa masih ada di luar pagar sekolah, maka akan dianggap terlambat oleh Bapak Ibu guru yang piket. Loh Bu, padahal kan PBM-nya jam 7. Iya, PBM-nya jam 7 tetapi bel masuk tetap jam 6.50. Mohon bantuan dari Bapak Ibu orang tua untuk mengingatkan untuk bel masuk supaya siswa-siswi tidak terlambat. Yang berikutnya tadi sudah saya infokan bahwa karena siswa-siswi kita itu peminatannya antara satu siswa berbeda dengan siswa yang lain. Di awal tahun pelajaran kemarin saya sudah menghimbau kepada para siswa untuk membuat jadwal pelajaran pribadi. Tujuannya apa? Ketika ada mata pelajaran yang bentrok, ketika dia mengambil, misalnya ketika dia mengambil matematika umum, ternyata dia di satu sisi ada mata pelajaran peminatan biologi. Nah, kemarin kami sudah menghimbau, baik Bapak Ibu guru wali kelas ataupun saya pribadi sudah menghimbau ke para siswa untuk segera datang ke saya
supaya saya bisa membantu untuk menata jadwal mereka agar tidak ada jadwal pelajaran yang bentrok lagi. Tetapi saya tidak tahu kondisi putra-putri Bapak Ibu ada yang mendengarkan atau tidak, karena kejadian kemarin itu baru istirahat kedua, baru ada yang ke saya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu sekali lagi untuk mengecek atau menanyai putra-putrinya masing-masing. Apakah ada jadwal pelajaranmu yang bentrok antara satu matkul dengan matkul yang lain? Kalau masih ada yang bentrok, saya masih membuka kesempatan untuk membantu putra-putri Bapak Ibu agar tidak ada lagi jadwal yang bentrok. Begitu. Nah, untuk kenaikan siswa kelas 11, karena ini sudah ada mata pelajaran peminatan untuk masing-masing individu siswa, maka kenaikan kelas nanti akan kami buat seperti yang saya infokan ini. Yang pertama, menempuh seluruh kegiatan belajar baik di semester ganjil maupun di semester genap pada tahun pelajaran ini. Yang kedua, mengikuti semua asesmen, baik asesmen formatif maupun sumatif pada tahun pelajaran yang berlangsung. Jadi mohon bantuan ke Bapak Ibu ketika ada putra-putrinya yang izin, dan pada saat izin itu Bapak Ibu guru di kelas sedang melaksanakan asesmen, mohon untuk putra-putrinya diingatkan supaya bisa mengikuti asesmen baik formatif maupun sumatif secara susulan. Begitu. Terus yang berikutnya, kehadiran minimal adalah 90% dari hari belajar efektif. Setiap hari Bapak Ibu guru piket melalui Bapak Ibu guru mata pelajaran jam yang pertama akan mengecek kehadiran putra-putri Bapak Ibu. Ketika direkap pada 1 tahun pelajaran ini ternyata kehadirannya tidak sampai 90%, maka putra-putri Bapak Ibu akan kami bicarakan ketika ada rapat Dewan Guru untuk kenaikan kelas. Jadi minta tolong diperhatikan untuk kehadiran siswa di sekolah. Oke, demikian pemaparan dari saya untuk bagian kurikulum. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih untuk Bu Febri, pemaparan informasi dari Waka Kurikulum. Selanjutnya kita beralih ke pemaparan informasi dari Waka Kesiswaan. Saya persilakan kepada Bapak Winarko untuk memulai. Ya, terima kasih Bapak Riko. Baik. Selamat siang Bapak Ibu Wali Murid kelas 11. Perkenalkan, nama saya Winarko Atmojo. Saya di sini membantu Ibu Marialis dalam bidang kesiswaan. Nah, untuk pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tata tertib dan kedisiplinan untuk tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama, terkait dengan perihal kehadiran di sekolah. Yang kedua, kewajiban peserta didik. Ketiga, hak-hak peserta didik. Dan keempat, larangan peserta didik. Untuk yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Febri terkait dengan bel masuk, itu adalah 6.50. Peserta didik dianggap terlambat bila datang ke sekolah lebih dari pukul 6.50. Diizinkan masuk pada jam kedua. Berikutnya, peserta didik yang terlambat hadir di atas pukul 6.50 karena suatu sebab atau yang dapat dipertanggungjawabkan, dan sebelumnya sudah ada pemberitahuan ke sekolah, diperkenankan mengikuti pelajaran dengan surat pengantar dari petugas piket. Ya, untuk di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan poin yang kedua. Jika siswa terlambat akan masuk pukul jam kedua pelajaran. Untuk jam pertamanya ngapain? Untuk jam pertamanya siswa akan dibina oleh guru piket. Di situ nanti akan melakukan 5 kebaikan. Jika siswa sudah terlambat sebanyak 3 kali, nanti
dari pihak sekolah akan memberikan surat untuk Bapak Ibu wali murid untuk meluruskan supaya siswa ini terlambat itu kenapa-kenapanya, supaya dari pihak sekolah itu mengetahui dan Bapak Ibu juga tahu terlambatnya anaknya kenapa. Selanjutnya, untuk poin ketiga, jika terlambat itu ada sebab seperti contohnya itu adalah ban bocor. Nah, bisa memberi informasi ke wali kelas, nanti wali kelas akan memberikan informasinya itu ke guru piket. Atau jika wali kelas belum memberikan informasi ke guru piket, siswa bisa mengkonfirmasi terlambatnya kenapa dan memberikan bukti kepada guru piket. Selanjutnya, tidak hadir di sekolah harus memberi keterangan yang sah pada hari itu. Selanjutnya, jika perizinan lebih dari 3 hari berturut-turut, maka izin diberikan ke kesiswaan. Nah, di sini saya garis bawahi untuk perizinan lebih dari 3 hari, mohon dari Bapak Ibu wali murid bisa mengetik atau memberikan dalam bentuk HVS ketikan ya, Bapak Ibu. Dan berikutnya, jumlah poin akan menjadi pertimbangan dalam kenaikan kelas dan kelulusan. Berikutnya, kewajiban peserta didik. Yang pertama, untuk seragam. Di sini untuk hari Senin, putih abu-abu, Selasa, Rabu, biru identitas, Kamis, atasan batik dan bawahan pramuka, Jumat, pakaian pramuka. Ya, ini ada perubahan. Untuk tahun lalu kita itu menggunakan baju adat untuk Kamis pertama. Nah, untuk kali ini sudah tidak ada Bapak Ibu. Jadi langsung menggunakan pakaian batik dan bawahan coklat pramuka. Nah, untuk catatannya untuk putra, ukuran lebar bagian bawah celana minimal 18 cm. Untuk putri, panjang rok harus 3 cm di bawah lutut. Berikutnya, untuk poin kedua, ketentuan pemakaian sepatu diatur sebagai berikut. Untuk hari Senin sampai Rabu, sepatu hitam polos dengan kaos kaki putih identitas sekolah. Untuk hari Kamis, sepatu warna bebas dan sopan, tetap berkaos kaki hitam beridentitas sekolah juga. Untuk hari Jumat, sepatu hitam polos dan berkaos kaki hitam identitas sekolah. Panjang kaos kaki setinggi 5 cm di atas mata kaki. Terima kasih. Saya ulangi untuk poin ketiga, pemakaian seragam harus dikenakan dengan rapi dan menggunakan ikat pinggang, warna hitam polos beserta atribut lengkap. Seragam putih abu-abu, ini contohnya seragam putih abu-abu ujung bawah baju, itu dimasukkan ke dalam celana atau rok. Yang keempat, pada saat upacara, peserta didik menggunakan atribut lengkap dari topi, dasi, ikat pinggang, bahkan sampai sepatu. Berikutnya, peserta didik harus menggunakan pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. 6. Pembayaran uang SPP selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. 7. Peserta didik bertanggung jawab terhadap perwujudan 9K di sekolah. 8. Peserta didik bertanggung jawab terhadap segala sarana dan prasarana yang disediakan sekolah. Berikutnya, poin 3 adalah hak peserta didik. Yang pertama, peserta didik berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat meminjam buku dari perpustakaan sekolah dengan menaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Berikutnya terkait dengan larangan peserta didik. Yang pertama, terlibat naza atau narkotika dan zat aktif dan miras, minuman keras. Yang kedua, membawa media, buku, dan gambar porno. Ketiga,
membawa senjata tajam, dan benda-benda yang membahayakan orang lain. Keempat, meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung tanpa izin. Kelima, menggunakan perhiasan dan berdandan yang menyolok, kecuali anting-anting untuk putri dan arloji untuk putra dan putri. Keenam, berkuku panjang, memakai pewarna rambut, dan berambut panjang untuk siswa laki-laki. Lanjut. Peserta didik putra memakai anting-anting, kalung, dan gelang. Berikutnya, membeli makanan dan minuman di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah, merokok di dalam dan di luar sekolah, mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas lainnya. Berikutnya, berkendara mengganggu ketenangan di sekolah, merayakan ulang tahun di sekolah dengan cara membahayakan, menjadi anggota perkumpulan geng terlarang, bertindak tidak sopan terhadap guru, karyawan sekolah, dan teman, serta berkelahi atau main hakim sendiri jika menemui persoalan baik di dalam maupun di luar sekolah. Selanjutnya, mencuri, berjudi, dan memeras di dalam dan di luar sekolah, membuang sampah tidak pada tempatnya, melakukan tindakan asusila, menggunakan handphone pada saat pelajaran tanpa izin guru, membawa dan menggunakan tip X cair, merusak sarana dan prasarana sekolah, berjualan khususnya makanan di dalam sekolah, melakukan bullying, dan yang terakhir, melakukan tindakan yang merusak nama baik sekolah, baik di dalam maupun di lingkungan sekolah. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari informasi Waka Kesiswaan. Untuk yang selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu Wali Murid kelas 11 untuk bertanya. Mungkin ada yang belum jelas dari penjelasan atau pemaparan dari Waka Kurikulum maupun Waka Kesiswaan yang sudah dijelaskan tadi. Boleh langsung bertanya, boleh juga langsung lewat chat box. Saya persilahkan. Pagi, Pak. Saya mau tanya. Saya dari orang tua murid dari Liter Pantau. Iya, Nggak mendengar silakan, saya, Bu. Pak. Dengar Bu, suaranya jelas sekali. Oh ya, mengenai ini Pak, soal kalau misalkan anak saya minta izin ya, misalkan dia sakit gitu Pak. Nah kadang anak saya nih orangnya nggak mau kalau ke dokter tuh kalau sakit ringan dia nggak mau ke dokter gitu. Jadi dia minum obat ya yang generik seperti Bodrek, seperti hal yang lainnya gitu Pak. Nah terus kan saya kan harus memberikan nyatakan keterangan Pak ya, bahwa anak saya sakit. Terus saya itu gimana? Saya harus cuman chat aja lewat WA ke wali studi atau harus saya memberikan setelah saya memberitahu lewat chat WA, terus saya juga harus membuat surat gitu. Apa cukup cuman WA aja, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Akan dijawab oleh Bapak Winarto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rego. Baik, terkait dengan perizinan tadi, Ibu bisa konfirmasi ke wali kelas terlebih dahulu. Nanti jika emang... Halo. Ya Pak. Sudah berangkat. Oke, kurang. Ya. Baik. Terkait dengan perizinan tadi, Ibu bisa koordinasi dengan wali kelas terlebih dahulu. Jika memang lebih dari 3 hari, jika sakit, itu bisa menyertakan surat dari dokter. Seperti itu. Jadi ada surat dari dokter ya, gitu.
dari Pak Winarko. Kalau sudah Gimana, 3 Bu? hari berturut-turut. Ya, Ya udah, jelas Pak. Terima kasih. sama-sama. Untuk pertanyaan berikutnya, silakan bagi yang langsung mau bertanya. Saya, Pak. Halo, Monggo Bu, silakan. halo. Iya, Suara halo saya Bu. mau nanya Pak untuk mengenai seragam perempuan. Itu tadi Pak Winarko menjelaskan untuk perempuan itu kan minimal 3 cm di bawah lutut. Kebetulan waktu pesan pertama kali di kelas 10 itu saya pesan sesuai arahan sekolah, tapi yang saya terima tidak sesuai dengan yang saya pesan. Tapi sebenarnya masih cukup. Jadi pas lutut gitu Pak, pas lutut di bawahnya lutut, bukan 3 cm di bawah lutut, tapi pas lutut itu bagaimana Pak? Masa harus membeli lagi gitu? Terima kasih. Baik, silakan Pak Winarko. Ya, oke, terima kasih, Bu. Untuk ukuran size rok ya tadi. Nah, itu mungkin bisa dicek kembali apakah ada jahitan dalamnya, Bu. Mungkin bisa, ya, kelebihan atau apa itu mungkin bisa dijahit ulang, dipermak seperti itu, Bu. Mungkin itu dari saya, Bu. Begitu Ibu jawabannya. Selamat siang Bapak Ibu, saya dari orang tua Moses mau tanya tentang mata pelajaran umum. Sepengetahuan saya ya dari anak saya itu kan mapel umum itu juga dipisah ya dari kelasnya. Maksudnya itu terus fungsi kelasnya itu buat apa gitu maksudnya. Terima kasih, mohon penjelasannya Ibu Bapak. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya berikan kepada Ibu Febri. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kenapa kok ada mata pelajaran umum dan mata pelajaran perminatan itu kelasnya berbeda-beda? Apalagi dengan kelas perwalian. Kalau untuk kelas perwalian itu fungsinya nanti setiap 2 minggu sekali siswa itu ada yang namanya perwalian dengan wali kelasnya. Jadi ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wali kelas berkaitan dengan kegiatan sekolah dan lain sebagainya. Itu untuk kelas perwalian. Terus kenapa ada mata pelajaran umum yang berbeda dengan mata pelajaran peminatan kelasnya? Karena setiap siswa, tadi sudah saya infokan, setiap siswa itu mata pelajaran minatnya itu berbeda-beda Ibu. Jadi kalau nanti disamakan, nah ketika dia belajar di mata pelajaran umum misalnya di kelas 11.4, sedangkan di kelas 11.4 biologi, fisika itu tidak ada. Nah dia kan harus di kelas lain di jam yang berbeda, tetapi tidak nabrak atau tidak bentrok dengan mata pelajaran lain, lah ya itu dia yang bisa diikuti, begitu. Jadi untuk jadwal pelajaran siswa kelas 11 memang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kenapa kok seperti itu? Karena pada kelas 10 kemarin bakat dan minat siswa yang kami lihat. Begitu Bapak Ibu. Begitu Ibu untuk jawabannya. Baik, makasih Bapak Ibu. Iya. Sama-sama. Windy, raise hand. Monggo silakan yang Iya, raise hand. silakan Pak. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Mau tanya mengenai moving class. Apakah itu setiap hari atau dijadwal di hari tertentu saja gitu? Untuk moving class itu setiap hari Bapak. Jadi di jadwal pelajaran itu setiap siswa akan memegang jadwal pelajarannya sendiri-sendiri. Nah, ketika ada pelajaran Pancasila mungkin di kelas 11.3, di kelas lain tidak ada. Nah, ketika itu dia ada jam kosong, maka dia bisa mengikuti Pancasila di 11.3. Sedangkan Pancasila di kelas lain dia tidak usah mengikuti. Jadi kalau sudah Pancasila di kelas 11.3 ya di 11.3 terus yang dia mengikuti. Begitu. Jadi makanya tadi saya minta tolong ke Bapak Ibu untuk mengecek apakah putra-putrinya sudah mengikuti semua mata pelajaran umum dan pelajaran peminatannya sudah mereka ikuti semua. Begitu Bapak Ibu. Boleh saya tambahkan? Iya, monggo. Ya ini saran saja Bu. Kalau moving classnya tiap hari, resikonya nanti ada mahasiswa yang ada siswa yang tabrakan. Kalau boleh saya sarankan untuk mata pelajaran
wajib itu mungkin kan yang moving class itu kan yang peminatan saja kan, atau bagaimana? Yang peminatan, Pak, yang peminatan. Ya. Tetapi Jadi kan di kalau satu kelas akan berbeda jadwal pelajarannya dengan kelas lain, Bapak. Begitu. ya maksud saya mungkin ini saran saja Pak, Bapak Ibu guru, mungkin yang mata pelajaran umum itu mungkin dikasih mungkin Senin, Selasa, Rabu, kemudian nanti yang sehingga otomatis mereka ngumpul di kelas masing-masing. Nanti moving kelasnya itu pada hari Kamis, Jumat umpamanya. Jadi kemungkinan tabrakannya tidak terlalu ini. Jadi dibikin blok gitu. Jadi blok pelajaran umum itu di hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian yang khusus itu otomatis mereka akan moving sesuai dengan peminatan masing-masing. Kalau moving kelasnya setiap hari itu, kamu saya mungkin setelah beberapa saat mungkin oke, tapi di awal-awal gini bisa bikin chaos juga gitu. Saran saja Bu. Terima kasih. Terima kasih masukannya Pak, akan kami tinjau kembali untuk tahun pelajaran depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas usulnya. Nanti akan ditinjau kembali oleh Bapak Kurikulum. Untuk yang di chat box mungkin ada pertanyaan. Apakah ada koperasi untuk pembelian topi yang hilang ya? Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah koperasi untuk pembelian topi yang hilang? Ya, untuk pembelian atribut sekolah itu ada guru yang mengurus di bidang itu atau tim seragam biasanya kami sebut. Nah, di sini dari orang tua bisa mengingat untuk namanya adalah Bu Retno. Jadi nanti kalau misal anak dari Bapak Ibu itu topinya hilang, bisa membeli di Bu Retno. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang Ibu, monggo. Saya dengan Natalia, ibunya Michiko, orang tua Michiko. Saya mau menanyakan dari yang udah terjadi atau yang sudah jalan ini, apa benar di sekolah itu ada jam kosongnya, Pak? Atau ada mereka kosong, jadi kayak anak kuliahan deh, saya bilang kasarannya. Ada jam kosong, nunggu baru ngisi lagi. Apa itu benar ada seperti itu? Baik, terima kasih Ibunya Michiko ini ya. Silakan Bu Febri untuk menjawab. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, akan coba saya jawab. Memang betul, untuk jadwal pelajaran, tadi sudah saya infokan, jadwal pelajaran setiap siswa itu akan berbeda. Maka tadi saya minta tolong Bapak Ibu untuk membantu saya untuk mengecek apakah putra-putri Bapak Ibu itu sudah mempunyai jadwal pelajaran pribadi. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu tahu, oh anak saya itu ternyata hari Rabu itu belajarnya jam 1, 2, 3, 4, terus setelah itu kosong. Betul Ibu, seperti anak perkuliahan begitu. Nanti masuk lagi mungkin jam ke-8, jam ke-9, sesuai dengan jadwal pelajarannya dia. Begitu Ibu. Untuk jam kosongnya itu diisi apa Ibu selama di sekolah? Kalau boleh begini, tahu. Kami menghimbau kepada para siswa kelas 11 untuk tetap berada di sekolah. Apakah dia belajar di perpustakaan atau di kantin, itu bisa Bapak Ibu. Dari durasi yang ada, berapa lama jeda jam kosong yang selama ini berlangsung, Bu, kalau boleh tahu? Begini, kalau itu tergantung dari jadwal pelajarannya Bapak putra-putri Bapak Ibu. Karena kan masing-masing siswa tadi kan peminatannya berbeda, sehingga jadwal pelajarannya berbeda-beda Ibu. Iya sih Bu, cuma kan gini, kita kan ngelihat mereka pulangnya makin malam. Sementara mereka membuang waktu kosongnya di sekolah yang notabene-nya kosong. Alangkah baiknya mereka kan bisa mengisi waktu misalnya di luar sekolah dengan mungkin dia punya hobi atau mungkin dengan les. Mohon maaf ya Bu, ya ini pendapat saya sebagai orang tua ya. Karena saya kadang kan kasihan juga gitu. Ya saya bisa bayangkan dia kosong sejam. Saya aja disuruh nunggu sesuatu sejam itu rasanya membosankan yang nggak bisa. Jangankan nunggu di sekolah, nunggu di mall aja saya bosan sendirian saya rasa. Kira-kira gitu Bu. Terus saya mau nanya satu lagi. Untuk masalah ini,
ekstrakurikuler. Setiap anak itu wajib ngambil berapa, dan kalau boleh tahu, apakah wali kelas masing-masing tahu jadwal muridnya masing-masing, apakah muridnya ngambil hari apa aja muridnya ngikutin ekskul itu. Karena kadang kan kita kontaknya ke wali kan Bu untuk ekskul kan. Misalnya anaknya pulang telat nih, kita kan khawatir karena ada yang bawa kendaraan anak kita takutnya kenapa-napa di jalan, otomatis kan kita nanya ke wali. Pas kita tanya ke wali, walinya nggak tahu bahwa dia mengikuti ekskul ini hari apa. Nah, itu saya mau nanya, sebenarnya wali mengetahui atau enggak, atau kami yang harus orang tua yang kreatif mencari tahu siapa ekskulnya, siapa yang ngajar ekskulnya, atau gimana Ibu? Itu kira-kira yang mau saya tanyain. Oke, baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Iya. Terkait dengan ekstrakurikuler, itu sebelumnya itu wali kelas masih belum mengetahui karena untuk minggu ini masih chaos Bu untuk pemilihan. Contohnya ada, Pak saya mau pindah ekstra ini, Pak saya ikut ekstra ini mau ngambil ini, boleh enggak? Nah, baik, saya kembalikan. Untuk pertama, itu siswa itu diwajibkan memilih satu saja Ibu. Dari anak Bapak Ibu dipersilahkan siswa diwajibkan satu ekstra. Nah, untuk pendataan pastinya siswa mengikuti ekstra apa, itu akan saya berikan ke wali kelas, itu akhir Agustus. Seperti itu. Terus tadi contoh yang saya berikan itu ada siswa menanyakan, Pak saya ikut ekstra ini sama ini boleh enggak? Nah, tetap saya sarankan mengikuti satu saja. Karena berhubung kita sudah pulang terlalu sore, takutnya aktivitas siswa semakin capek. Seperti itu. Itu dari saya. Gitu Ibu, sudah menjawab. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, mohon maaf. Saya ibunya Adelia dari kelas 4. Mau tanya Pak, terkait dengan kurikulumnya ya untuk mata pelajaran. Dan dari mata pelajaran ini, apakah ada mungkin misalnya target dalam 1 minggu itu siswa masing-masing siswa kan beda-beda ya untuk mata pelajarannya. Ada enggak dalam satu siswa itu misalnya dalam 1 minggu harus pelajaran apa yang ditempuh dan berapa jam, sehingga nanti bisa ngitung. Takutnya nanti mereka ada tadi yang mungkin katanya jamnya kosong, padahal harusnya ada mungkin bentrok nggak info atau apa, sehingga bisa monitor gitu loh. Jadi satu minggu satu siswa itu kira-kira pelajaran ini harus sudah berapa jam sih yang harus sudah diikutin, mungkin ada seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Bu Febri. Baik, ini kalau total untuk mata pelajarannya itu 16 mata pelajaran. Kalau Bapak Ibu mau mencatat misalnya pelajaran agama berapa jam, monggo. Saya catatkan atau saya infokan sekarang. Jadi bisa cross check, oh ya anak saya benar nggak mengikuti ini sampai 5 jam pelajaran begitu. Monggo yang mau nyatet. Ya, untuk mata pelajaran umum. Saya minta tolong di-share-kan yang tadi. Bentar ya Bapak Ibu, sebentar. Oke, untuk yang mata pelajaran umum, saya mulai dari pendidikan agama Katolik. Itu untuk 1 minggunya siswa mendapat 2 jam pelajaran. Untuk Pancasila 1 minggunya 2 JP. Mohon maaf ya Bapak Ibu masih menunggu. Oke, berikutnya untuk bahasa Indonesia umum, setiap siswa itu menempuh 3 jam pelajaran. Untuk bahasa Inggris umum 2 jam pelajaran, matematika umum 2 jam pelajaran, sejarah 2 jam pelajaran, penjaskes 2 jam pelajaran, seni budaya 2 jam pelajaran, bahasa Jawa 1 jam pelajaran. Itu untuk mata pelajaran umum yang wajib diikuti. Sedangkan untuk mata pelajaran peminatan yang tahun kemarin sudah dipilih oleh putra-putri Bapak Ibu, bahasa Indonesia lanjutan itu ada 5 jam
5 jam pelajaran, bahasa Inggris 5 jam pelajaran, matematika lanjut 4 jam pelajaran, geografi 5 jam pelajaran, ekonomi 5 jam pelajaran, fisika 5 jam pelajaran, sosiologi 5 jam pelajaran, kimia 5 jam pelajaran, biologi 5 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, dan bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Mohon diingat untuk mata pelajaran peminatan disesuaikan dengan mapel yang diambil oleh putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Untuk yang raise hand, silakan. Atas nama siapa? Saya nggak bisa lihat usulnya. Siang Bapak Ibu sekalian, saya dari wali murid 11.4. Ini saya dengar dari anak saya, Yuriko. Kenapa kalau di kelas itu kadang-kadang kepenuhan siswanya sampai duduk di lantai? Mohon pengertiannya. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Begini, karena ini kan jadwalnya moving class. Bapak Ibu mata pelajaran itu sudah kami himbau ketika ada di jam kelas yang memang full, itu Bapak Ibu bisa menggunakan aula. Kebetulan kalau dilihat jadwalnya itu tidak ada yang bentrok untuk penggunaan aula. Jadi nanti saya selaku bagian kurikulum akan menghimbau kembali ke Bapak Ibu guru mata pelajaran, kalau siswanya sudah lebih dari 42 itu bisa menggunakan ruang aula. Begitu. Terima kasih informasinya Ibu. Iya, jadi kan nggak nyaman kalau Ya, berdesak-desaan. Terima kasih Ibu. Ada satu lagi yang raise hand, silakan untuk bertanya. Ya mau Pak, ini Pak, saya mau ngomong sesuatu ya. Saya yang tadi dari Riter Pantau Pak ya. Mengenai ini Pak soal pembulian Pak. Apa ada sesi khusus Pak ya untuk membicarakan tentang soal pembulian itu Pak. Kan barusan ini kejadian gara-gara seorang siswa dibully oleh temannya, lalu dia balas dendam. Jadi dia menusuk yang temannya yang menyakiti hatinya itu di hadapan teman-teman yang lain di dalam waktu jam kelas, jam pelajaran. Jadi saya minta apa ada sesi khusus untuk soal pembahasan pembulian kepada murid-murid ini. Terima kasih Pak. Silakan Pak Winarko. Ya, terima kasih Pak Riko. Baik. Menanggapi pertanyaan dari Ibu, apakah ada tindakan dari sekolah? Ya. Terkait dengan pembulian, dari sekolah juga akan memberikan mengenai parenting tentang pembulian itu dari cyberbullying bahkan sampai yang verbal dan non verbalnya itu seperti itu. Nanti ada waktunya sendiri. Ya. Oh oke. Makasih Pak, saya jadi tenang. Makasih. Dengan Bapak Dian atau Ibu Dian Santoso ini, monggo silakan untuk bertanya. Yang sudah raise hand dari tadi, silakan. Wali murid dari Dinda. Dian Santoso, Ibu atau Bapak ini mohon maaf. Oke, baik. Kita lanjut ke Bapak Angga Tevina ini untuk kelas 11.3. Baik, terima kasih Pak. Cek. Masuk suara saya Pak ya? Masuk Pak, silakan monggo. Baik, terima kasih Pak. Saya dengan Pak Angga, orang tua dari Maria Alvina Fatina, kelas 11.3. Yang pertama tadi sudah sampaikan Pak, untuk live in kemasyarakatan ini diagendakan atau diadakan kapan Pak? Kemudian informasi untuk pembayarannya kapan, biaya live in-nya itu terakhir kapan. Intinya jangan mendadak ngasih infonya Pak. Ujuk-ujuk misalnya kasih info sekarang terakhir minggu depan. Soalnya orang tua bukan ATM Pak, jadi kita harus cari sela-selanya dulu untuk spare dananya Pak. Senyumnya Ibu Maria Indah. Selamat siang Bu Maria. Siang Pak Angga. Kemudian
Masih ada hubungannya dengan, mohon maaf Bu Febri ya, masalah kurikulum. Sebelumnya saya juga sudah diskusi panjang lebar dengan Ibu Maria. Mungkin bisa di planning untuk tahun depan atau bahkan mungkin dia diajukan ke yayasan ya. Ada baiknya ini kan modelnya kurikulum merdeka kan 11-12 seperti zaman kuliah Ibu dulu ya. Di universitas manapun mau ngambil mapel apa, makul apa, itu registrasi KRS dan lain sebagainya. Sehingga dari KRS itu bisa diketahui jadwal ruangan yang bentrok dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dengan teknologi sekarang, kalau ada teknologinya itu sudah ada, itu ibu akan sangat terbantu sekali, sekolah akan sangat terbantu sekali. Dalam arti kata, selain sekolah, orang anak pun juga akan terbantu. Oh, saya mau ngambil mapel minat A, ternyata bentrok dengan pelajaran umum. Jadi tidak perlu menghadap ke ibu menghimbau aja, anak tidak menghadap kok. Kalau ada tahun depan ada aplikasi apa namanya perwalian atau KRS, kalau di kampus kan namanya perwalian ya KRS ya. Nah silakan kalau di SMA tingkat SMA ini apa namanya, mungkin itu dananya lumayan besar untuk aplikasi itu bisa diajukan Bu Maria ke yayasan. Karena tahun depan pun kita masih berjumpa lagi. Kalau modelnya seperti ini lagi, tahun depan ibu akan ribet lagi, sekolah akan dibanjiri banyak pertanyaan yang sama dan berulang-ulang, dan masa akan jatuh di lubang yang sama. Apalagi bisa jadi keunggulan sekolah juga kalau ada aplikasi ini kan, kurikulum merdeka pasti akan bisa berjalan mulus ya. Karena awalan pelajaran ini kan startnya kan, kalau dari pelajaran sudah ribet, kasihan anak-anak juga yang jadi korban nanti. Kemudian yang ketiga, nah ini kan masalah anak-anak tadi juga anak-anak kita semua ya, jadi itu kan kasihan sebenarnya. Saya lihat dikasih foto video adik-adik kelas saya juga saat ini sampai nunggu dia pro ngisor. Mohon dibantu untuk Pak Kasek Sarpas itu harus gercep, kalau kurang kursinya ya gimana caranya. Sampai saya nyampaikan ke wali kelas, kalau memang nggak ada, mohon izin untuk anak saya ya, terserah yang lain ya, bawa kursi sendiri, sampai saya gitu kan. Daripada si anak nggak konsen, soalnya anak cewek Bu, kalau duduk deprok pakai rok kan gimana ya. Kalau anak cowok saya biarin, pokoknya kamu deprok, bung resot apa terserah. Itu aja sih, khususnya yang nomor 1 tadi tentang kegiatan live-in. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Monggo Bu Febri untuk live-in. Terima Ya, kasih mungkin Bapak. bisa saya menanggapi Silakan, yang monggo, live-in Bu. dulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Angga untuk masukannya, dan juga sebelumnya juga langsung diskusi dengan saya mengenai ya sistem pembelajaran dengan pemilihan mapel. Tapi yang pertama yang mau saya tanggapi yang live-in dulu. Live-in ini akan dilaksanakan di bulan Mei, begitu. Sesuai programnya yang akan kami laksanakan. Ya kalau bilang tanggal itu tanggal 13 sampai 16 Mei. Itu masih sudah kita programkan. Jadi pelaksanaannya Mei, dan kami akan memberikan surat edaran itu yang jelas 3 bulan sebelum. Kalau dirasa 3 bulan itu Bu terlalu mepet Bu, 3 bulan ya, nanti 5 bulan sebelum saya keluarkan surat edaran. Tapi ya semoga dengan 5 bulan sebelum tadi itu bisa tidak hilang gitu ya suratnya, jadi masih tetap disimpan begitu. Kalau estimasi biaya itu ya tadi sekitar 390, mau dibayarkan cash, dan nanti pembayaran itu melalui wali kelas masing-masing. Sistemnya kalau mau nyicil dulu boleh dititipkan ke wali kelas berapa, yang jelas dengan waktu pemberitahuan dan mulai disosialisasi ini kami sampaikan, ya barangkali bisa Bapak Ibu bisa menabung terlebih dahulu untuk kebutuhan ini, begitu. Apalagi nanti apabila orang tua pun juga mau memberikan, misalnya, oh Bu, anak saya, karena kita
Kalau yang tahun kemarin, ini kami full live-in kemasyarakatan. Tetapi yang tahun ini kami beri kesempatan nanti untuk live-in panggilan. Nah, apabila dari Bapak Ibu orang tua mau menyampaikan, Bu, anak saya misalnya ini ya, tapi yang jelas ya nanti kembali kami akan mengkomunikasikan kepada anak-anak untuk kegiatan live-in ini. Kalau mungkin di antara Bapak Ibu kepingin, mungkin loh ya, putra-putrinya, oh pengen Bu, biar anak saya merasakan di seminari tinggi itu seperti apa. Siapa tahu nanti akan muncul panggilan menjadi Romo. Atau mungkin Bu, anak saya bisa masukkan di susteran untuk menumbuhkan panggilan, mungkin akan menjadi suster. Itu boleh tolong disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Tapi yang jelas, sistem yang kami gunakan di kurikulum Merdeka ini adalah keberpihakan pada murid begitu. Maka nanti kami pun dari wali kelas akan membuat semacam program one day one student. Artinya disinilah wali kelas itu bisa ya berdialog, lebih kenal dekat dengan anak-anak. Sehingga komunikasi kami pun juga antara sekolah, siswa, dan juga orang tua. Maka kalau nanti pun dari diantara Bapak Ibu yang mendapat surat cinta dari sekolah untuk bisa hadir, itu bukan dalam arti putra-putrinya bermasalah, tetapi kami ingin mengkomunikasikan perkembangan dari putra-putri Bapak Ibu. Begitu, nggih. Dan ini memang dibutuhkan kolaborasi bersama di kurikulum Merdeka ini, dan Bapak Ibu juga sudah membuktikan kolaborasi yang luar biasa pada saat kelas 10, maka di kelas 11 ini harapan kami pun juga ya bisa lebih berkolaborasi lagi, dukungan yang dibutuhkan bagi sekolah begitu. Bahkan kami pun juga mengundang Bapak Ibu yang dengan profesi yang bermacam-macam ini juga bisa memberikan juga terlibat di dalam program yang tahun lalu belum sempat kami laksanakan, yang tahun ini akan kami coba laksanakan dengan program guest teacher begitu. Nah, guest teacher-nya siapa? Ya bisa diantara Bapak Ibu dengan profesinya Bapak Ibu itu bisa juga memberikan motivasi kepada anak-anak begitu. Jadi kami terbuka untuk hal-hal pengembangan, terutama di ya yang kita jalankan di kurikulum Merdeka ini wujud dari kolaborasi. Lalu beberapa sekaligus Pak Riko, saya menanggapi dari pertanyaan Bapak Ibu orang tua untuk ekstrakurikuler nanti wali kelas akan diberikan, dan ini memang di seminggu ini masih diberi kesempatan anak-anak untuk mencoba memasuki ekstra yang mereka pilih. Kalau nanti memang menyampaikan ke Pak Win dalam 1 minggu, Pak saya pindah ke ekstra ini, itu memang masih diberi kesempatan. Harapannya ekstra ini ya memang tidak semua mengakomodir dari mungkin bakat minatnya putra-putri, tapi paling tidak ya apa yang ekstra yang sudah disiapkan sekolah ini pun juga turut ambil pengembangan di sana begitu. Kemudian di pembagian mapel, baik Pak Angga, kami menerima usulan Pak Angga untuk nanti ke depan, tahun depan ini, karena nanti kalau begini terus Bu Febri ini selaku kurikulum nggak akan gemuk-gemuk karena mikir ngurusi jadwal dan juga pembagian mapel, karena tahun depan ini malah dengan kelas 11 gitu ya, jadi 2 tingkat 11, 12, kelas 11 dan 12. Maka baik, nanti kami akan coba menyampaikan, apalagi nanti ada aplikasi yang memudahkan, semacam kalau ingat waktu kita masih kuliah itu ada mengisi KRS, lah nanti apakah ini menjadi KRB sehingga anak-anak juga terbiasa nantinya. Jadi ya mohon maaf juga Ibu tadi yang menyampaikan kalau di minggu kemarin itu minggu sibuknya kami karena beberapa anak-anak yang jadwalnya masih tabrakan, kemudian ternyata terjadi penumpukan, dan ya memang di kurikulum Merdeka ini memang tidak terbatas pada ruangan, sehingga Bapak Ibu guru pun juga sudah kami sampaikan supaya juga bisa mengemas pembelajaran sedemikian rupa. Dan mohon maaf sekali kalau seminggu kemarin ada anak-anak yang mungkin lu kok nggak dapat bangku, sampai Pak Angga mau mengirim bangku sendiri, membawa bangku dari rumah begitu. Ya, kalau ngirim jangan 1 Pak, tapi 1 kelas gitu ya. Bercanda Pak ini Pak. Kalau sungguhan juga terima kasih begitu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan pembulian. Baik Ibu, kami akan menyisipkan masalah pembulian itu nanti di dalam penyuluhan. Karena berkaitan dengan penyuluhan narkoba, dan juga selalu ini kita berikan
dan juga tertib berlalu lintas, karena tadi juga ada yang menyampaikan kalau anak-anak unsur itu tidak pakai helm, kemudian melawan arah. Dan nah ini yang masalah merokok di warung ini ya karena beberapa begini, kalau sudah kami tanya kenapa kok merokok, ya mohon maaf sekali, kadang-kadang anak menyampaikan memang ada beberapa yang memang di rumah itu diizinkan oleh orang tua misalnya. Nah itu juga pernah terjadi. Nah akhirnya mungkin ya kita butuh kerjasamanya dari Bapak Ibu juga, dan memang dari kami tidak henti-henti kami akan selalu mengedukasi anak-anak berkaitan dengan perilaku di luar itu bagaimana itu. Kemudian pembulian lagi Bapak Ibu, jadi mohon kalau mungkin Bapak Ibu mendapatkan mungkin putra-putrinya merasa di sekolah atau di kelas itu ada pembulian, ya mohon segera bisa menginfokan, bisa ke wali kelas, yang terdekat adalah wali kelas, pasti nanti kami akan mencoba untuk memproses kebenarannya. Kadang-kala begini juga, ya mohon maaf sekali lagi, anak-anak ini kadang bukan mungkin maksudnya bercandaan, bukan bulian. Nah, tapi menurut anak itu adalah pembulian. Maka memang tugas kami juga akan memberikan edukasi mengenai pembulian ini. Dan kerjasamanya sekali lagi saya harapkan dari Bapak Ibu orang tua untuk bisa segera menyampaikan ke kami. Dan harapan saya pun juga anak-anak juga akan terbuka terhadap orang tua. Begitu. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Barangkali ada yang belum terjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Lis untuk jawabannya. Untuk berikutnya yang masih resen boleh ditampilkan. Selamat pagi Pak Riko. Selamat siang Pak Riko. Oh, silakan Ibu. Selamat siang. Ini untuk pembagian mapel Pak. Saya mau menanyakan. Kebetulan kan Dinda itu ambilnya translator. Terus pembagiannya ini saya lihatnya tuh sosiologinya 5 jam, matematika 4 jam, bahasa Indonesia lanjutannya 5, tapi di Mandarinnya hanya 2 jam. Dengan ekspektasinya kalau translator itu lebih ke bahasa, tapi sosiologinya di sini lebih banyak dan matematikanya juga lebih banyak gitu. Sedangkan Mandarinnya hanya dapat 2 jam gitu. Mohon barangkali apakah memang itu sudah aturannya bahwa matematika lanjutan itu harus 4, sosiologi itu harus 5 gitu, gimana Pak? Terima kasih Pak Riko. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Monggo silakan Ibu Febri untuk menjawab. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau berapa jam dari mata pelajaran, itu struktur kurikulum dari dinas memang seperti itu Ibu. Jadi sudah ada ketentuan dari Dinas Pendidikan bahwa untuk bahasa Inggris lanjutan sekian jam, bahasa Indonesia lanjutan sekian jam, begitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk yang Dian Santoso tadi, mungkin kalau misalnya ada masalah di mic-nya, boleh di chat box saja Bapak atau Ibu Dian Santoso. Sudah Mas, Okay. ini tadi yang tadi. Oh iya, maaf Ibu. Iya. Baik, Terima selanjutnya kasih, dari Sieni, silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru. Dengan saya Sieni, saya namanya Matias. Ya, ini saya mau tanya terkait dengan jam kosong tadi Bu. Ini anak saya ini jam kosongnya ini cukup lama. Jadi ada 2 hari, yaitu hari Selasa dan Kamis. Hari Selasanya itu ada 5 jam kosong. Jadi mulai dari jam 8:30 sampai 1:30. Nah, sedangkan hari Kamisnya itu 4 jam. Nah, itu kan kadang membuat anak kan nunggu capek ya, kalau apalagi lama-lama 1 jam aja capek, apalagi ini sampai 5 jam seperti itu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, ini apakah bisa kalau misalnya kita pindah jam pelajaran gitu, apakah ada kesempatan untuk ini jadwal pelajaran anak saya ini diatur kembali sehingga mungkin bisa mengefektifkan untuk jam-jam kosong tersebut seperti itu. Terus apalagi ini kan saya tanya anak saya, katanya sih memang nunggunya di perpus dan itu pun nggak boleh tidur seperti itu karena kan mungkin anak itu kan juga capek kan nunggu lama kan, jadi mungkin ya mau tidur-tiduran atau apa katanya nggak boleh tidur mah kalau di perpus seperti itu. Nah itu ya kasihan juga ya Bapak Ibu ya kalau ini nunggunya kan terlalu lama 5 jam dan 4 jam. Nah itu gimana? Apakah bisa ada kesempatan untuk jadwal anak saya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Febri. Silakan menjawab. Mohon maaf Ibu, nanti putra atau putrinya boleh ke saya, nanti saya coba cek untuk jadwal pribadinya. Begitu nggih. Kalau nanti memang bisa saya bantu untuk nata jadwalnya supaya tidak ada
atau tidak banyak jam yang kosong, nanti saya bantu. Begitu, Nggih, Bu. Bu, nanti saya sampaikan anak saya. Terima Baik, kasih, Bu. nggih, sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Graciela yang sudah angkat tangan. Monggo silakan Ibu Graciela. Selamat siang, Pak. Selamat Bapak siang, Ibu. Bu. Saya mau nanya, untuk penilaian untuk mapel peminatan ini apa ada KKM-nya? Terus yang kedua, tuh live in ini nih bentuk seperti apa ya, Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengerti gitu. Saya juga belum bentuknya seperti apa gitu. Terus yang untuk yang jam kosong tadi, kebetulan anak saya yang hari Jumat ini jam kosongnya kurang lebih sekitar 4 jam. Jadi mungkin lebih baik ya oke mungkin di perpus ya mungkin atau ditambah untuk kegiatan apa gitu loh Ibu. Jadi biar nggak kosong monoton jadi ngantuk atau apa gitu. Minta tolong gitu aja sih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bu Febri. Untuk gambaran baik, Pak Riko. mungkin, Ibu Monggo, Maria. Bu, silakan, Bu. Iya, tadi dari mamahnya siapa? Minta maaf. Graciela. Graciela, Ibu. Graciela ya. Baik, ada 3 pertanyaan ya. Baik, untuk KKM Mapel nanti biar Bu Febri yang menjawab. Kemudian gambaran untuk live in ini anak-anak berada di keluarga-keluarga yang ada di tempat live in yang sudah kita pilih begitu. Nah, di keluarga-keluarga ini nanti kami juga memberikan tugas mereka membaur dan juga membantu kegiatan orang tua asuh. Jadi nanti di kegiatan live in ini ada orang tua asuh yang mendampingi anak-anak kurang lebih 4 hari. Jadi live in-nya kurang lebih 4 hari. Anak-anak berada di tempat orang tua asuh itu dan mereka aktivitasnya ya membantu orang tua asuh dan juga ada beberapa tugas atau yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mapel untuk mereka selama berada di tempat live in itu. Dan ya selama 4 hari itu yang kami lakukan kemarin memang dari anak-anak tidak kami berikan HP, jadi HP tidak boleh dibawa dan memang kegiatan ini harapannya ya bisa diikuti oleh semua siswa. Maka kegiatan gambarannya seperti itu dalam kegiatan live in ini. Dan nanti ada beberapa Bapak Ibu guru yang mendampingi. Katakanlah kalau yang kemarin itu memang per stasi, nanti kita akan lebih banyak menghadirkan Bapak Ibu guru yang akan mendampingi kegiatan tersebut. Lalu orang tua bagaimana kalau ingin tahu keadaan anaknya? Bisa mengkontak dari Bapak Ibu guru pendamping yang mendampingi anak-anak di lingkungan tersebut. Begitu. Gambarnya seperti itu, Ibu. Kemudian untuk yang KKM, nanti Bu Febri bisa jelaskan. Lalu yang jam kos, baik. Memang di jam kos ini memang ya kalau memang jaraknya terlalu lama nanti bisa sama seperti Ibu sampaikan tadi mungkin bisa diatur ulang supaya menunggunya memang tidak terlalu lama dan memang kami sarankan ya anak-anak bisa belajar di perpus dan nanti mungkin bisa dilihat kembali kalau mungkin jamnya, jadwalnya supaya menunggu juga tidak terlalu lama. Demikian mungkin begitu Pak Riko yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Bu Lis untuk tambahannya. Dan untuk KKM nanti akan dijawab oleh Bu Febri. Saya ingatkan untuk Bapak Ibu wali murid jangan lupa mengisi link absensi ya. Absensi ini hadirnya untuk absensi hari ini di Zoom. Oke, karena Bu Febri mau menjawab dulu, silahkan untuk KKM-nya. Baik, untuk di kurikulum Merdeka itu istilahnya bukan KKM lagi. Jadi istilahnya adalah KKTP. Jadi harapannya itu setiap Bapak Ibu guru mata pelajaran dari masing-masing tujuan pembelajaran itu punya target yang berbeda antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, Ibu.
Jadi di awal itu Bapak Ibu guru akan menyampaikan, oh tujuan pembelajaran kita ini. Harapannya dari tujuan pembelajaran ini siswa bisa seperti ini. Begitu Ibu. Jadi kalau di kurikulum Merdeka tidak lebih pada tidak terfokus pada angka. Kalau dulu yang di kurikulum 2013 kan KKM 75. Maka ketika siswa di bawah 75 remedi. Tidak Ibu, kalau di kurikulum Merdeka ketika siswa belum mencapai target, maka harusnya Bapak Ibu guru harus tetap mendampingi supaya targetnya Bapak Ibu guru untuk tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Begitu Ibu. Begitu Ibu Graciela sudah menjawab semua untuk pertanyaannya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan berdoa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Silakan Bu Kris untuk memimpin. Mari Bapak Ibu, kita berdoa Angelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Kris. Untuk selanjutnya Bapak Haris Nugroho untuk bertanya, silakan. Baik, selamat siang Pak, Bu. Selamat siang. Hanya memberikan usulan saja. Sebaiknya mengenai pendidikan kerohanian itu untuk kegiatan yang lebih diintensifkan menurut saya adalah retret ya. Retret karena nilai dari keistimewaan dari sekolah Katolik yang saya alami dulu ketika saya baik di SMP maupun di SMAK, saya setiap tingkat selalu ada retret. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, coba jaki juga ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat seminar kecil lah untuk di sekolah untuk anak-anak. Misalnya nih nanti kelas 3 SMA atau kelas 12 ada pendidikan seksual. Pendidikan seksualitas untuk menambah pengetahuan, juga untuk mencegah hal-hal terjadinya hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mengenai kok saya baca di chat juga ada yang ngerokok. Yang perlu diperhatikan juga adalah sekarang itu anak-anak kan rokoknya kan juga nggak rokok yang dijual-jual di toko-toko itu ya. Mereka juga pakai vape ya, atau apa bahasanya itu saya nggak tahu. Vape itu. Nah itu juga mestinya harus lebih diperhatikan lagi. Kalau perlu ya dirazia lah, di sekolah ada razia hal-hal seperti itu. Itu aja, terima kasih dari saya sekian. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya atau usulannya. Ya, baik. Mungkin saya bisa bantu menanggapi. Baik, silakan. Terima kasih Bapak usulannya. Untuk beberapa kegiatan retret itu sudah kami laksanakan kemarin di kelas 10. Kemudian untuk sex education pun juga kami laksanakan di kelas 10 gitu. Tapi nanti makanya ini kita buat per jenjang itu
memang yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, itu kita akan tambah lagi di kelas 11 ini lebih kepada penyuluhan yang berkaitan dengan bagaimana anak-anak ini akan dalam pergaulan atau juga pengembangan karakter yang lain begitu. Salah satunya tadi kita tingkatkan menjadi live in. Mengapa pilihannya itu? Karena nanti di kegiatan ini adalah kita juga akan melepas anak-anak kita ini, menyiapkan mereka untuk juga bisa hidup dan terjun di dalam kemasyarakatan. Sementara secara penguatan spiritualnya sudah di kelas 10 kemarin, Bapak. Seperti itu mungkin bisa saya jawab dan terima kasih masukannya. Dan untuk kelas 11 ini pun juga barangkali nanti Bu Febri juga bisa menginfokan berkaitan dengan KKM tadi, bukan istilahnya KKM, tetapi juga nanti diseleksi masuk ke perguruan tinggi negeri pun adopsinya bukan berdasarkan nilai nilai jurusan atau pilihan tersebut, tetapi mengadopsi juga berdasarkan prestasi, tidak harus akademik, tetapi juga non akademik dari putra-putri Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk usulan program, terima kasih Pak. Ada beberapa memang sudah kami laksanakan. Demikian. Baik, terima kasih Bu Lis atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Aris. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu Amanda Jesi. Monggo silakan Ibu Amanda. Ya, selamat siang Ibu Bapak Guru. Saya wali murid dari Joselin dari kelas 11-4. Saya mohon izin bertanya Bapak Ibu Guru, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut soal kelas susulan apabila siswa terpaksa izin karena tidak bisa mengikuti kelas? Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu Febri. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Untuk yang kelas susulan maksudnya Ibu untuk mengikuti PPM-nya atau yang asesmennya Ibu? Halo? Yang dua-duanya mungkin ya Bu tadi. Kalau yang untuk kelas pembelajarannya bisa menghubungi guru mata pelajaran. Kalau untuk asesmennya, kalau asesmen formatif biasanya anak-anak itu menginfokan ke guru mata pelajaran bekerja sama dengan proktor nanti Ibu. Itu kalau asesmen sumatif begitu. Itu Ibu untuk jawabannya. Ibu Amanda. Ya, baik, terima kasih Baik, Pak. terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir ini ya, dari Prima ya. Saya persilakan untuk Bapak atau Ibu Prima ini, mohon maaf. Selamat siang. Selamat siang Pak, monggo. Kalau pada waktu anak saya dulu pertemuan orang tua waktu kelas 10 ya, waktu kelas 10 kemarin kita dapat info kalau wah SMAK ini termasuk lumayan, peringkatnya lumayan kalau dilihat dari anak-anak yang bisa masuk ke PTN begitu. Terus untuk tahun ini gimana ya? Terus maksud saya tadi sudah dijawab sama Bu Kepala Sekolah untuk trik-triknya kalau undangan dan lain sebagainya lah, hal-hal seperti ini menurut saya untuk ke depan lebih diperbanyak lagi, jadi kita bisa tahu bagaimana caranya begitu kan. Kalau nggak salah itu sebelum kelas 12 ya penilaiannya seperti itu. Jadi ini tadi mau saya tanyakan tetapi kayaknya sudah beberapa kejawab sama Bu Kepala Sekolah. Gitu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Mungkin bisa menyambung ya Pak Riko. Monggo, silakan, Bu. Memang di 2 tahun lalu, ya 2 tahun lalu ya benar ya Bu Febri ya, yang kita itu, atau 3 tahun lalu, mohon maaf, 3 tahun lalu yang masuk ke PTN itu dari SMAK Unsur di Kabupaten Sidoarjo itu masuk 10 urutan 10 sekolah yang masuk ke siswanya masuk ke PTN lebih banyak begitu lah. Yang tahun ini itu yang menggunakan jalur prestasi, mohon nanti Bu Febri bisa menambahkan ya kalau ada yang keliru dari saya. Ya, Bu. Yang jalur prestasi itu berdasarkan nilai rapot itu ada 19 yang masuk ke PTN. Kemudian
Nah, yang tadi yang saya sampaikan itu seleksinya berdasarkan apa? Karena nanti di kurikulum Merdeka, karena di kurikulum Merdeka itu kan mungkin kalau yang Bapak Ibu mungkin punya putra-putri yang kakaknya dulu juga masuk ke PTN, dulu itu kan mapel yang dipakai adalah mapel mata pelajarannya gitu ya. Nah, kalau sekarang ini nanti maka tadi dikatakan kita tidak menuliskan di rapot pun ada KKTP atau KKM. Mengapa? Karena di seleksi itu 50% itu berdasarkan nilai rata-rata dari mapel yang paling tinggi. Jadi tidak lagi misalnya, oh yang dipakai nilai rata-rata paling tinggi itu adalah matematika, tidak. Tapi kalau kita lihat nanti di angkatan ini nilai mapel rata-rata yang paling tinggi misalnya seni budaya ya, seni budaya ini yang kita akan masukkan. Jadi menghargai kekuatannya ada di satuan pendidikan. Itu yang untuk jalur, istilahnya jalur prestasi ya, atau namanya apa ya Bu Febri ya? SNBP. Yang seleksi berdasarkan prestasi itu. Ya, itu dan 50%-nya lagi itu dari keikutsertaan putra-putri mengikuti lomba-lomba. Gitu, baik akademik maupun non-akademik. Itu termasuk mendapatkan juga poin nilai begitu. Maka nanti dari kami itu akan mencoba dari kelas 11 ini nanti akan mengarahkan. Karena kan sudah ketemu kan putra-putri Bapak Ibu itu sudah menentukan oh cita-citanya mau jadi dokter misalnya, ini sebagai contoh aja. Mau masuk ke dokteran misalnya. Nah, lihat grade-nya ini kalau misalnya milih UNER itu kira-kira gimana? Saingannya terlalu berat. Kemungkinan kami pun juga akan menyarankan gimana kalau milihnya bukan di UNER misalnya. Maka itu butuh, maka tadi saya katakan kita butuh kolaborasi Bapak Ibu dari sekolah, juga murid dan juga orang tua dalam hal ya ini nanti pemilihan. Dan ini akan dibandingkan dengan yang nanti kakak kelasnya yang terdahulu menggunakan kurikulum 2013 itu kan belum menjurus ke anak ini sudah memiliki minat kemana nanti setelah lulus dari perguruan dari SMA ini. Nah, itu sejauh ini peraturan yang tahun kemarin belum berubah. Jadi 50% itu berdasarkan nilai rata-rata yang dimiliki dan 50%-nya adalah mencantumkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Itu kemarin kita yang lolos ada 19 siswa. Kemudian yang jalur UTBK itu ada 29 siswa. Dan untuk persiapan ke UTBK ini kami bekerja sama perguruan tinggi dengan lembaga bimbingan belajar dan kalau nanti pun dibutuhkan ya kami akan mulai bekerja sama lagi di awal siswa ini di kelas 12. Kalau dihitung siswa eligible-nya itu mulai dari nilai semester 1 sampai semester 6. Itu yang dimasukkan di dalam siswa eligible. Jadi seperti itu Bapak, yang memang waktu pertemuan saya masih ingat saya menyampaikan kalau SMA Kauntung Suropati ini masuk ke dalam 10 sekolah favorit di Sidoarjo yang jumlah yang masuk ke PTN itu lumayan banyak begitu ya. Tahun ini kami sampaikan jumlahnya 19 yang jalur prestasi, 29 yang jalur UTBK. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Febri mau menambahkan? Sudah, oke, baik. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan di chat box belum semua terjawab. Bisa nanti ditanyakan ke wali kelas lebih lanjut atau mungkin bisa bertemu lagi di sekolah, monggo Bapak Ibu. Karena waktu kami sudah tidak lama lagi. Jadi mohon maaf sekali untuk acara pada siang hari ini sudah selesai. Dan saya mohon untuk Bapak dan Ibu menyalakan kameranya, kita akan berfoto bersama. Silakan dinyalakan kameranya. Nah, baik. Berikan senyuman termanis Bapak Ibu untuk hari ini, siang hari ini. Mungkin masih ada yang lapar ya, belum makan siang. Mari silakan. Oke, 1, 2, 3. Ini slide-nya masih banyak, silakan tetap tersenyum terus. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Bu Grace. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang sosialisasi kegiatan sekolah yang kami adakan secara online. Ya Bapa, berkatilah program-program sekolah kami yang sudah kami rencanakan ini. Semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang kami harapkan. Biarlah hasilnya nanti dapat bermanfaat, dapat menjadi berkat, dan dapat berguna bagi siswa-siswi kami, bagi perkembangan dan kemajuan sekolah kami, serta demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, berkatilah pula kegiatan kami selanjutnya. Semoga kami dapat menyelesaikan tanggung jawab kami masing-masing juga dengan baik dan dengan lancar. Semua doa yang kami tujukan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk isi link absensi ya di kolom chat. Dan tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih lagi untuk Pak Maria Listinawati selaku Kepala SMA Unur Surabati. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Winarko dan Bu Febri serta Bu Grace yang sudah ada di studio bersama saya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh wali kelas 11, Bapak dan Ibu yang biasa terima kasih, dan juga yang terkasih untuk Bapak Ibu wali murid kelas 11, saya ucapkan juga terima kasih. Mohon maaf apabila tadi selama proses ada yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu. Akhir kata, saya Pak Riko beserta seluruh tim yang bertugas di balik layar yang sudah luar biasa ini mengucapkan terima kasih lagi. Sampai jumpa di lain waktu dan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan Terima berkati. kasih, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.
And welcome to the Induk Cup of Untung Suropati Catholic Senior High School Sidoarjo. In the midst of the crowds and the shapes in the clouds, I don't see nobody but you, but you. Where's all your boy? We ain't got nothing to lose. I can be your woman. Let me be your woman. Woman. Don't sing it out while I pop a ball for your chain swing, cling, cling, it costs a lot.